전부 그건 돈이 안 되잖아. Ilyong adalah anak sebatang kara yang hidup di jalanan, bahkan dia terlihat sangat kotor tidak terurus. Ilyong hidup di lingkungan para pengemis, yang mana itu membuat Ilyong terlihat seperti gelandangan. Pada hari itu Ilyong dihampiri pria asing, yang mana pria ini menculik Ilyong untuk dibawa ke suatu tempat karena akan dijual. Yang mana tempat ini adalah markas seorang gangster yang dipimpin oleh seorang perempuan. 괜찮아. 애새끼가 아니라 거의 짐승새끼더라고. Hingga beberapa hari kemudian, Ilyong yang sudah dijual melakukan tugas pertamanya, yaitu menyebarkan beberapa brosur. Ternyata bukan Ilyong saja yang dijual ke gangster untuk melakukan tugas-tugas ini, karena nyatanya banyak anak kecil juga yang sama seperti Ilyong nasibnya. Lalu setelahnya Ilyong dan anak-anak yang lainnya dibawa ke dalam mobil setelah melakukan tugas itu. Tetapi ketika di perjalanan, satu persatu anak-anak kecil ini dibuang. Itu semua dilakukan untuk mengetes kekuatan mental mereka. 너는 안 울어? 문 닫아. Singkat cerita, hanya Ilyong dan temannya saja yang berhasil melewati ujian dari bos gangster ini. Dia bernama Min Hee. Meskipun sebelumnya Ilyong dibuang, dia tidak menangis karena dibuang di jalan. Malahan, Ilyong mendatangi markas gangster itu lagi tanpa rasa takut sedikit pun. 배고파요. Akibat itu pun bos gangster ini merasa tertarik pada kedua bocah perempuan ini. Dan mulai hari ini, Ilyong dan Min Hee bisa memanggil si ketua gangster dengan sebutan ibu. Beberapa tahun kemudian, Ilyong telah menjadi gadis remaja yang dingin dan tak kenal ampun. Itu terbukti ketika Ilyong melakukan pekerjaan yang diperintahkan ibunya untuk menagih hutang ke tempat perjudian. Di sana ia menemui salah satu peminjam yang telah telat bayar beberapa bulan. Namun statusnya sebagai wanita membuat si pria ini berbuat seenaknya pada Ilyong. Awalnya Ilyong mencoba menasihati lagi si pria itu. Namun dia tetap acuh bermain judi dan tidak mendengar ucapan Ilyong. 갚으라고. 돈. Tadinya di sini Ilyong akan dihajar lagi, namun setelah Ilyong mengancam dengan panggilan yang terhubung ke istrinya yang sedang sakit, akhirnya pria ini meminta maaf dan berjanji akan melunasinya. Dan setelahnya, inilah yang terjadi. Scene berpindah di saat para anggota Ilyong sedang makan bersama. Sang ibu memerintahkan agar Ilyong menagih hutang kepada pria yang bernama Park, karena ya Park itu sudah menunggak hutang beberapa bulan lamanya. 직접 가서 이자 받아. 일영이가 가라. Singkatnya Ilyong mengunjungi apartemen Park. Ilyong sudah menyiapkan pisaunya untuk berjaga-jaga. Namun tetapi yang muncul dari dalam apartemen ini adalah anaknya yang bernama Han. Han yang notabene adalah pria polos dan baik hati menyuruh agar Ilyong duduk dulu untuk makan spaghetti buatannya. Han tidak menyadari bahwa gadis di depannya ini adalah gadis penagih hutang yang berbahaya. Ketika Ilyong bersedia untuk makan spaghetti buatannya, tiba-tiba tangan lancang Han menyentuh pipi Ilyong karena mengusapkan salep pada kulit Ilyong yang terluka. Tentu saja Ilyong marah dengan tingkah lancang Han itu. Singkat cerita, Ilyong menaiki mobil karena akan pulang. Namun sebelum itu Ilyong mendapatkan panggilan dari si ibu menanyakan bagaimana apakah Ilyong berhasil menangani hutang Park. Tapi anehnya Ilyong di sini tidak jujur. Ia menjawab bahwa di apartemen itu sepi tanpa penghuni. 내일 다시 가볼게요. Lalu setelah itu Ilyong pergi ke suatu bar untuk menjemput Min Hee yang sudah teler menggunakan barang terlarang. Ternyata bar ini dikelola oleh anak angkat ibu juga. Dia bernama Chido. Ilyong mengancam pada Chido jika Min Hee diberikan barang haram ini lagi, maka Ilyong akan membunuhnya. 그땐 죽여버린다. 오빠. Setelah beberapa hari kemudian, Ilyong mendapatkan tugas lagi dari ibu untuk mengunjungi apartemen Park. Namun di sana sepi, tidak ada Han. Namun Han menelpon bahwa ia sedang bekerja di restoran. Alhasil, Ilyong langsung mengunjungi restoran tersebut. 부탁 좀 드릴게요. 야, 야.
Singkatnya beberapa menit telah berlalu Ilyong menunggu Han selesai bekerja. Namun ketika Ilyong membahas hutang Park, Han malah mengabaikannya dan mengajak Ilyong untuk makan bersama sambil minum-minum. 죽을 건 또 뭐예요? 원해서 태어난 건 아니지만 Setelah beberapa botol Han minum, akhirnya dia tepar juga. Yang mana akibat Han tepar ini dia sangat merepotkan Ilyong, sampai-sampai Ilyong harus membawanya pulang ke apartemen. Tapi ketika Han tergeletak itu, Ilyong memiliki rasa yang tak biasa. Dan di saat Ilyong akan menciumnya, pada malam itu setelah Ilyong pulang, sang ibu menelpon Gon untuk menyelesaikan menagih hutang ini pada anak Park. Karena si ibu merasa ada yang aneh dengan Ilyong. Gon yang notabene adalah anak angkat yang penurut juga, akhirnya ia mengiyakan perintah tersebut. Namun sebelum itu ia menghabisi dulu orang yang telat bayar hutang karena organnya bisa dijual untuk menutupi hutang-hutangnya. 그건 돈이 안 되잖아. Lalu setelahnya Gon pergi ke restoran tempat Han bekerja. Ia mengajar Han sampai terkapar, lalu mengancamnya untuk segera membayar sebelum 24 jam. Han harus membayar dengan cara apapun. 하룻밤 준다. 어디 가서 빌어오건 훔쳐오건 해결해라. Tapi sayangnya Han tidak bisa melunasi hutang itu dalam waktu 24 jam. Yang mana hal ini mengakibatkan dirinya akan dibunuh untuk dijual organnya oleh ibu. Di sini si ibu memerintahkan Ilyong dan Hongju untuk menghabisi Han. 기대 잠시 탔어. 바로 수술할 거야. Namun ketika Ilyong akan masuk, ia menipu Hongju supaya menunggu di pintu ini untuk berjaga-jaga sambil berhitung. Setelahnya Ilyong berlari dengan kencang untuk menghampiri Han. Ketika sampai di pintu apartemen Han, di sini Ilyong menyuruh agar Han lari dari sini segera karena ada orang yang akan membunuhnya. Bukan tanpa sebab Ilyong melakukan ini, ya karena sekarang Ilyong memiliki perasaan cinta pada Han. Tapi sayangnya Ilyong terciduk oleh Hongju. Awalnya Hongju merasa aneh kenapa Ilyong tidak membunuh Han sesuai perintah ibu. Awalnya Ilyong membohongi Hongju lagi, tapi meskipun Hongju adalah anak yang berkebutuhan, dia tetap menuruti perintah ibunya. Dan inilah yang terjadi. 홍주 누나 말 잘 들어요. 홍주 엄마 말 잘 들어요. 홍주 아직 쓰고 있어요. 홍주 엄마 말 잘 들어요. Setelahnya mereka berdua melarikan diri, namun sayangnya ketika menuju arah basement mereka dibekuk oleh beberapa orang suruhan si ibu. Di sini Ilyong mencoba melawan, namun dia dibius. 저렇게 뭐야? Lalu si ibu datang sambil membawa pisau. Si ibu memberikan pilihan untuk memilih patuh kepada ibunya atau membela Han. Kalau Ilyong patuh, maka si ibu akan mengampuninya dan melupakan kejadian ini. Ilyong tidak memilih apapun dari pilihan itu, dan setelahnya inilah yang terjadi. Setelahnya si ibu tidak membunuh Ilyong. Si ibu lebih memilih untuk menghukumnya saja dengan cara dijual pada Chido untuk dijadikan seorang PSK. Namun awalnya Ilyong dikira lemah, tapi pada akhirnya Ilyong berhasil melarikan diri dari Chido. Bahkan sekarang Chido hanya memiliki satu mata saja karena ditusuk oleh Ilyong. Chido memprotes pada si ibu karena gara-gara si ibu matanya menjadi korban. Namun karena kelancangan Chido barusan pada si ibu, 몸으로 갚아. 죄송합니다. Scene berpindah ketika Ilyong akan melakukan pertemuan dengan Minhee. Sayangnya Minhee tidak ada di situ, malah orang yang muncul di tempat ini adalah Hongju dengan wajah dendamnya pada Ilyong. Lalu inilah yang terjadi. 진짜 나쁘다. 지가 이렇게 누나 죽일 거야. 죽일 거야. 그래서 홍주가 누나 죽이는 거야. 죽일 거야!
Ilyong tidak bisa melawan Hongju karena ragu, namun Hongju malah akan membunuhnya tanpa belas kasih. Tetapi untungnya Ilyong diselamatkan oleh Gon, yang mana sekarang Gon menghadapi Hongju sampai titik darah penghabisan. Akibat tusukan sebelumnya, akhirnya Gon tumbang di sana. Ilyong yang berada di sampingnya merasa sedih karena satu persatu orang terdekatnya meninggal karena ulahnya membangkang pada sang ibu. 내가 빼버리고 싶은데. Setelahnya, Ilyong diculik oleh orang suruhan si ibu. Tapi untungnya, Ilyong bisa mendapatkan peluang untuk melarikan diri dari si penculik itu. Setelahnya, Ilyong menelpon si ibu. Ilyong di sini meluapkan rasa kecewanya pada sang ibu. Ya karena sampai sejauh ini si ibu menginginkan Ilyong mati. Si ibu malah santai dan mengajak Ilyong untuk ke rumah jika ingin membunuhnya. Sementara itu Minhee yang merasa hidupnya hancur karena kehilangan satu persatu keluarganya memutuskan untuk menyuntikkan barang terlarang dengan dosis yang sangat tinggi yang menyebabkan dia menjadi overdosis dan meninggal dunia. Sementara itu Ilyong sudah sampai di rumahnya. Si ibu menyambutnya dengan hangat. Di sini si ibu merendahkan Han dan memarahi Ilyong karena menjadi lemah terhadap laki-laki. Akibat itu pun sekarang Ilyong menjadi sangat marah pada sang ibu. Dan inilah yang terjadi. Setelah Ilyong menusuk sang ibu dengan terpaksa, sang ibu meminta maaf pada Ilyong karena selama ini sang ibu belum bisa membahagiakan Ilyong, sembari memberikan kunci loker. Scene berpindah ketika Ilyong mengunjungi tempat loker. Di sana ia membuka lokernya menggunakan kunci yang ibu berikan sebelumnya. Lalu ternyata isi dari loker itu adalah surat adopsi Ilyong, yang mana intinya si ibu ingin sekali mengadopsi Ilyong. Namun sayang, nasi telah menjadi bubur karena sebelumnya Ilyong telah membunuh sang ibu dengan sebilah pisau. Oke gengs, jadi itu dia untuk alur cerita filmnya. Jangan lupa dukung channel ini sampai ke 100.000 subscriber. Amin. Oke, see you next time. Bye-bye.